Selamat pagi teman-teman, apa kabar pagi ini? Saya yakin masih kecewa, marah, kesal, bukan dengan hasil pertandingan tadi malam, tetapi marah, kesal, kecewa sama kelakuan wasit yang memimpin pertandingan tadi malam ya, Qatar versus Timnas U23 Indonesia. Jadi teman-teman, pagi ini kita mau bahas seputar pertandingan tadi malam, lebih khusus kontroversi apa saja yang terjadi di pertandingan tadi malam yang dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Nasrullah Kabirov. Ini wasit dari Tajikistan ya, wasit dari Tajikistan, Nasrullah Kabirov teman-teman, dan juga kelakuan para pemain Qatar. Oke teman-teman, kontroversi yang pertama adalah ketika terjadi penalti yang diberi hadiah oleh wasit ya. Saya bilang diberi hadiah karena kalau dalam tayangan ulang kita lihat sebenarnya masih bisa diperdebatkan tadi malam itu. Bahkan wasit sendiri itu sebelum akhirnya dikontrol oleh orang VAR, itu dia sudah sempat tiup peluit dan menganggap itu adalah kesalahan yang dibuat oleh pemain depan Qatar, bukan Rizky Ridho atau pemain belakang kita. Tetapi kita lihat tadi malam wasit itu seolah-olah disuruh berhenti dulu, disuruh itu bukan kesalahannya Qatar ya, itu pemain Qatar dijatuhkan loh, seolah-olah disuruh begitu sama orang VAR. Kita curiga juga nih orang VAR-nya jangan-jangan orang yang Qatar sendiri ya. Kita nggak tahu karena tuan rumah kan, apa saja bisa dia lakukan. Dan tuan rumah memang di mana-mana selalu diuntungkan kan. Nah tadi malam itu wasit yang sudah tiup peluit untuk kesalahan pemain Qatar itu berbalik ketika dia disuruh oleh orang VAR untuk lihat VAR. Lalu ketika wasit lari ke pinggir lapangan dan dia melihat kotak VAR itu sambil berkomunikasi dengan orang VAR, lalu kembali lagi tuh ke lapangan dan tiba-tiba keputusannya berubah menjadi penalti. Itu luar biasa ya. Itu kontroversi pertama. Dan justru kontroversi pertama inilah yang menjadi bencana, malapetaka untuk timnas kita. Lalu kontroversi yang kedua teman-teman. Karena kontroversi yang pertama tadi akhirnya membuahkan gol kan, sehingga kita ketinggalan 1-0, dan itu menambah semangatnya tim Qatar untuk bermain habis-habisan. Walaupun kita tahu stamina mereka sangat payah, tapi ya itulah permainannya. Lalu kita mau fokus lagi bahas kontroversi ini yang kedua. Itu ketika kartu merah dijatuhkan ke Justin Hubner. Kasihan Justin Hubner ini karena di pelanggaran yang kedua kan dia sudah dapat kartu kuning yang pertama kan, kemudian kartu kuning yang kedua itu kalau kita lihat dengan cermat video itu, sebenarnya dia melompat itu untuk menghindar supaya jangan ada benturan dengan pemain Qatar. Tapi ketika dia melompat dan untuk menghindar pemain Qatar itu cuma kena tipis lah, nggak fatal itu. Cuma memang kelakuan Abu Nawasnya pemain Qatar ini yang pura-pura jatuh guling-guling memang luar biasa ya. Jadi saya kalau lihat pertandingan tadi malam itu seperti lihat Indonesia lawan Vietnam. Jadi trik permainan busuk, kelakuan jelek yang ditampilkan pemain-pemain Qatar itu persis pemain Vietnam teman-teman. Pura-pura jatuh lah, padahal cuma disenggol ya. Masa badan besar kalah sama pemain kita yang badannya kecil-kecil? Apa pemain Qatar ini semuanya cacingan, perlu dikasih obat cacing biar minum dulu biar badannya bisa kuat begitu kah? Ini parah teman-teman. Akhirnya apa? Ivar Jenner dapat kartu kuning. Dan itu kartu kuning kedua, sehingga kartu merah. Akhirnya kita bermain dengan 10 pemain. Kekuatan kita otomatis tidak berimbang. 10 versus 11. Bahkan 12 kan kalau sama wasit kan. Jadi itu teman-teman kontroversi yang kedua. Lalu kontroversi yang ketiga itu ketika Witan Sulaiman dihantam dengan keras teman-teman sama pemain kalau tidak salah pemain belakangnya Qatar ya,
sampai jatuh guling-guling kesakitan hanya kartu kuning. Coba kalau itu terjadi di pemain Qatar, saya yakin pasti kartu merah itu. Pasti, sangat pasti kartu merah itu. Saya bisa jamin kartu merah kalau itu terjadi untuk pemain Qatar. Tapi yang terjadi tadi malam teman-teman hanya kartu kuning. Jadi sederet kontroversi itu teman-teman, itu yang membuat kita itu marah ya. Kita tidak sama sekali tidak kecewa dengan hasilnya. Kita terima dengan sportif ya, bahwa apapun yang terjadi itulah hasil yang harus kita terima. Tetapi kita juga harus memberi catatan terhadap kinerja wasit tadi malam, karena ini pertandingan internasional yang ditonton oleh seluruh dunia. Kita jangan sampai mencoreng wajah Asia kita itu dalam konteks keseluruhan negara peserta Asia yang berkompetisi di pertandingan ini dengan seluruh perangkat pertandingan di dalamnya ya. Itu harus memberi warna yang baik kepada dunia bahwa sepak bola Asia juga sudah bagus loh. Tapi kalau seperti tadi malam ya kita malu. Orang Eropa, Amerika Latin akan tertawa lihat wasit Asia kayak begitu. Wah, Asia wasitnya masih bisa dibayar. Wasitnya masih seperti tadi malam ya. Masih penuh dengan kontroversi. Malu kita sebagai orang Asia. Malu ke orang Eropa, malu ke orang Afrika, malu ke orang Amerika Latin. Itu teman-teman. Jadi ya kita memang kecewa, tapi kita masih punya harapan teman-teman. Masih ada 2 pertandingan lagi yang timnas kita akan lewati, yaitu pertandingan kedua nanti melawan Australia dan pertandingan ketiga melawan Yordania. Kita berharap permainan kita akan lebih bagus, lebih meningkat lagi secara tim, secara kolektif lebih bagus lagi ya. Saya lihat tadi malam sudah cukup bagus, karena kalau dari sisi stamina jauh pemain kita jauh lebih hebat, lebih bagus staminanya dibandingkan pemain Qatar. Menit ke 60 sudah pingsan-pingsan, sudah kram, sudah payah mereka. Padahal kita main di daerah Timur Tengah juga, yang mereka itu notabene sudah akrab tuh dengan cuaca di sana. Tapi tadi malam kita lihat cacingan sekali mereka tuh. Sudah habis stamina mereka. Tapi pemain kita luar biasa, semangat juangnya, saya akui. Kita harus tetap dukung pemain timnas kita, bahwa belum kiamat, kesempatan masih ada. Kalau kita berhasil menyapu bersih 2 pertandingan berikutnya, saya yakin kita pasti lolos fase grup. Maka teman-teman, mari kita dukung terus timnas kita, apapun yang terjadi, apapun kontroversi yang terjadi di pertandingan-pertandingan di Piala Asia ini, khusus yang sudah terjadi tadi malam, kita lupakan itu. Dan mari kita fokus untuk pertandingan berikutnya. Semoga timnas U23 kita bisa meraih hasil yang maksimal di pertandingan kedua dan ketiga. Oke, sekian dulu video saya pagi ini. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, karena itu ungkapan dan penghargaan teman-teman untuk saya yang sudah capek bikin video untuk kita semua. Dan saya juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel saya, yang sudah tekan tombol like dan subscribe ya. Mudah-mudahan rezekinya makin lancar. Amin, saya doakan. Oke, terima kasih dan selamat pagi.